Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inatul Aini. Saya dari Pondok Pesantren Muslim Islami. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Di sini sebelum kita akan memasuki pada intinya, kita itu harus memahami apa sih itu nikah, apa sih itu pernikahan. Nah, di sini pada pertama kalinya saya ingin menjelaskan apa itu arti dari nikah atau pengertian nikah. Nah, kata nikah ini berasal dari bahasa Arab, yakni nikah, yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha. Nah, sinonimnya tazawaja, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Secara bahasa kata nikah berasal dari adamu watadahul, yang artinya bertindih dan memasukkan. Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan adamu wal jam'u, atau yang berarti bertindih dan berkumpul. Pemakaian termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad atau perjanjian, dan sesungguhnya inilah yang dimaksud pembuat syariat. Di dalam Al-Quran pun kata nikah tidak dimasukkan lain kecuali arti akad perkawinan atau perjanjian perkawinan. Adapun secara istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melainkan hubungan seksual dengan memakai kata-kata atau lafaz nikah atau tazwij. Nah, kemudian secara terminologi, para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam, bermacam-macam. Ada banyak maksudnya. Sekalipun berbeda, namun intinya itu mereka memiliki suatu rumusan yang secara makna sama. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama. Ini ada beberapa ulama-ulama yang mengemukakan akad pernikahan. Nah, ulama dari golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah itu dengan yang artinya akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja. Itu kata ulama dari golongan Hanafiyah. Nah, sekarang dari golongan Malikiyah mendefinisikan nikah dengan ungkapan akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita yang sebelumnya tidak ditemukan maharnya secara jelas, serta tidak ada keharamannya sebagaimana lazimnya diharapkan oleh Al-Quran atau oleh ijma'. Dari golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah itu dengan ungkapan yang artinya akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tazwij, atau dengan kata-kata lain yang dengan keduanya, yang semakna dengan keduanya, mempunyai makna yang sama. Yang keempat itu golongan Hanabilah mendefinisikan nikah dengan ungkapan akad yang diucapkan dengan lafaz ankah atau tazwij untuk memperoleh manfaat bersenang-senang. Nah, tadi ada beberapa golongan ulama itu yang mendefinisikan pernikahan sebagai berikut. Jadi definisi yang telah diungkapkan yang tadi saya sudah sebutkan, terdapat kata akad. Dalam hal ini, kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami istri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam pernikahan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kompilasi hukum Islam mendefinisikan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhah untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nah, sekalipun ada perbedaan pendapat dalam merumuskan perkawinan, namun masing-masing rumusan mengandung suatu unsur kesamaan, yaitu perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilaksanakan oleh pihak lain atau wali menurut sifat dan syarat yang ditentukan syarak untuk menghalalkan antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Perjanjian yang dimaksud bukan hanya seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang, melainkan perjanjian yang suci dan mempunyai implikasi hukum untuk membentuk suatu keluarga, yang bahagia, yang sakinah mawaddah. Karena perkawinan atau pernikahan adalah keberpasangan antara laki-laki dan perempuan. Dan merupakan ketetapan ilahi atas semua makhluknya supaya dilaksanakan sesuatu yang sunnah Rasulullah SAW untuk hidup berumah tangga dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Kita masuk ke yang kedua, jika menjelaskan pengertian daripada nikah. Nah, sekarang kita masuk pada syarat dan rukunnya nikah. Nah, nikah ini mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak atau pasangan yang akan nikah tersebut. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang dalam pernikahan misalnya pun dan tidak boleh akan dipidana misal tidak melakukan syarat atau rukunnya itu dasar. Ini perbedaan rukun dan syarat adalah, kalau rukun itu
harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan, namun ia bukan bagian dari amal tersebut. Nah, kita masuk rukun nikah. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu ini kita masuk ke rukun Islam dulu. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan. Maksudnya itu ada calon dan suaminya. Lah itu menjadi rukun. Ya, kita kan kalau misalnya mau nikah kan harus ada pasangan dulu kan. Ya, kalau kita mau nikah tapi belum tahu misal pasangannya siapa kan nggak mungkin. Lah, yang pertama itu adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan, yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syariat untuk menikah. Di antara perkara syariat yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan, misalnya nih si wanita itu akan dinikahi, termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan, atau si wanita sedang dalam masa iddah dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir. Nah, sementara wanita yang akan dinikahkan itu seorang muslimah, itu kan akan menjadi pertanyaan, akan menjadi akan dipikir-pikir kembali bahwa akan dilaksanakan atau tidak nih, atau akan ada yang mengalah salah satunya, misal seperempuannya yang masuk Kristen semisal, atau yang cowoknya itu yang masuk Islam. Itu kan harus disepakati lagi, apakah ini mau benar nih, apakah ini mau jadi nikahnya atau enggak. Itu kan harus dibicarain lagi. Nah, ini kan syaratnya ada calon suami dan istri, tetapi juga harus yang tidak ada halangan, yang tadi misalnya beda agama, itu kan menjadi penghalang bagi keduanya. Misal yang kedua itu adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Nah, ini kalau misalnya perempuan itu kita itu harus mempunyai wali, kalau enggak yang ini itu akan tidak sah, nikahnya itu enggak sah. Tapi kalau laki-laki itu enggak. Nah, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti berikut: ayyumam ra'atin nikahat bi ghairi idni waliyiha fanikahuha batilun. Nah, ini jelaskan bahwa perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya itu batal atau tidak sah. Tapi kalau yang ketiga yaitu adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah la nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Nah, yang keempat ini yaitu ada sirat atau ijab qabul akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Nah, maksudnya itu pertamanya itu